Orang ini adalah yang paling berbahaya dari penjahat kelas atas. Jason Statham juga harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Untuk menyelamatkan pria itu, Stallone sendiri mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk menghentikan kereta api yang mengawal pria itu. Tangannya berlumuran darah ribuan orang. Teroris ini membunuh orang lebih cepat dari epidemi. Dia adalah Dr. D. Dia dulu seorang dokter, jadi dia membuat nama seperti hari ini. Dokter telah terkunci di sini selama 8 tahun. Hari ini, Jason membawanya keluar dari tempat ini. Tetapi ketika Jason menyuruhnya pergi, dia masih berdiri diam. Karena karirnya berantakan, dia naik ke atap kereta api di seberang Barney. Kemudian berbalik dan berlari dengan panik ke belakang, melakukan slide di atap kereta. Dan dengan lembut menjatuhkan 2 orang yang menghalangi jalannya. Kemudian dia masuk ke kokpit, dan menaikkan kecepatan kereta secepat yang dia bisa. Dan kemudian menyelinap ke depan kereta, memegang 2 batang besi untuk mengendalikan meriam. Dia menembakkan meriam ke depan terus-menerus. Rekan satu timnya sangat khawatir. Karena kereta akan memasuki stasiun, jika kereta melaju dengan kecepatan ini, kereta akan meledak. Barney bergegas dan memanggil dokter untuk melompat ke helikopter, tetapi dia tidak mendengarkan. Abaikan dia. Aku tidak akan meninggalkannya. Dokter. Pindah. Dalam bahaya, kelompok dokter naik helikopter dan melarikan diri dengan selamat. Tapi yang paling disesalkan adalah helikopter ini. Karena mereka hanya menggunakannya sekali, itu disebut profesional. Siapa mereka? Ternyata ini adalah pasukan tentara bayaran. Pasukan tentara bayaran terkuat dan paling benar di dunia. Mereka berspesialisasi dalam bekerja untuk pemerintah. Sering melenyapkan teroris atau gangster yang merugikan masyarakat. Dan dokter adalah anggota tim itu. Tetapi hanya karena 8 tahun yang lalu, dia bertindak sendiri, jadi dia ditangkap oleh tentara reaksioner. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk menemukan lokasinya dan mengeluarkannya. Pada titik ini, dokter sangat bersemangat karena dia bisa pulang dan mengendarai mobil balap antiknya. Tapi tiba-tiba, Barney tidak membawanya pulang untuk mengadakan pesta. Melainkan membawanya pada misi pembunuhan yang penting. Ada seorang pria yang bertanggung jawab atas das, dia sudah lama menunggu. Jadi mereka harus mengejar waktu tepat waktu. Keesokan harinya, pria kulit hitam Hale melihat ke arah yang berlawanan dan bersiul. Ada 5 orang lain yang dengan cepat mengambil senjata mereka dan berdiri. Itu adalah pasukan tentara bayaran, mereka menyamar sebagai pelaut. Hale dengan cepat membawa mereka mendekati target. Selanjutnya adalah penampilan dari dokter. Ini juga yang diharapkan semua orang. Dia memanjat rangka besi seperti monyet. Lalu melompat terus turun ke tanah. Dia mendekati seorang penjaga dan mengeluarkan pisaunya. Halo sayang. Berani menggunakan pisau denganku? Bukankah orang itu baik-baik saja? Dia bagus sekali. Selanjutnya, dokter menyelinap ke kokpit. Dalam sekejap mata, yang lain dikalahkan olehnya. Dia telah menangkap kokpit. Anda tidak dapat membayangkan untuk apa dia menggunakan kail ini. Dia mengangkat kontainer dan menurunkannya di depan rekan satu timnya. Dan menyuruh mereka masuk ke sana, lalu dia mengangkat lagi. Ternyata dia ingin menempatkan rekan satu timnya di posisi yang lebih tinggi. Untuk dengan mudah mengamati target yang perlu dibunuh. Tapi yang mengejutkan dokter adalah, mereka telah menemukan lokasinya, tapi mengapa rekan satu timnya belum mengambil tindakan? Ternyata, Barney masih terkejut saat itu. Karena dia menemukan bahwa target kali ini adalah rekannya yang meninggal dari tahun lalu, Conrad. Kenapa dia masih hidup? Mengapa dia mengikuti jalan ini? Abaikan dia, tembak. Barney memberi isyarat kepada rekan satu timnya untuk melepaskan tembakan. Tapi di luar dugaan, lawannya terlalu kuat. Mungkin mereka berjaga-jaga sebelumnya. Mereka mengeluarkan RPG, Barney harus melompat untuk meninggalkan tempat ini. Tapi di luar dugaan, daya tembak AK-47 terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, kontainer akan jatuh. Harus tindak lebih cepat. Ayo tembak. Pistol 6 laras ini sangat kuat. Rekan satu timnya di kontainer juga berhasil mendarat.
kemudian merampok sebuah mobil, dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Semuanya berjalan cukup lancar. Kemudian sebuah helikopter menuju ke arah mereka. Itu Conrad. Dia datang untuk membayar rekan setim lamanya. Peluru peledak. Barney hampir kehilangan telinganya. Yang paling tragis adalah Hale. Dia paling dekat dengan bom. Setelah itu, kelompok Barney itu naik helikopter dan pergi. Mereka melihat kalung keberuntungan yang saling bertabrakan membuat suara berderak. Rekan satu tim lainnya yang cedera juga dibawa ke pesawat. Hale adalah yang paling terluka. Mereka membawanya ke rumah sakit dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setelah itu, seorang anggota Kementerian Pertahanan datang untuk mencari Barney. Dan berkata, ini telah dirusak olehmu. Dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Beberapa waktu kemudian, mereka akan memberikan intelijen dan target. Namun di luar dugaan, Barney tidak memberitahu rekan satu timnya tentang aksi ini, melainkan hanya memberikan niat untuk membubarkan pasukan tentara bayaran. Karena dia tidak berencana untuk kembali setelah misi berikutnya. Kemudian dia pergi mencari sahabatnya. Menawarkan harga yang sangat tinggi dan memintanya untuk menemukan beberapa rekan tim baru tanpa takut mati. Setelah itu, dia pergi ke anggota Majelis Nasional untuk mendapatkan informasi tentang target. Tanpa diduga, misi kali ini telah berubah. Pemerintah ingin menangkap target hidup-hidup. Itu mematahkan niat bunuh diri Barney. Tapi dia masih tidak berhenti karena itu. Yang membawa semua orang pergi untuk melakukan misi malam itu. Seluruh pasukan terjun payung di malam hari, lalu mendarat di gedung bertingkat. Untuk menangkap target hidup-hidup, tapi anehnya kali ini semuanya berjalan mulus. Kelompok Barney sedang duduk dan berdiskusi bersama ketika tiba-tiba jam target berbunyi. Ya Tuhan! Dia memiliki alat pelacak GPS. Mereka terjebak dalam jebakan. Barney merangkak kembali untuk mengambil pistol dengan tujuan hidup dan mati bersamanya. Peluru itu dijatuhkan dari helikopter dan meledakkannya ke laut. Setelah itu, rekan-rekan yang tersisa di jembatan ditangkap. Conrad memerintahkan bawahannya untuk mencari Barney. Hidup harus ditangkap, kematian harus diambil. Ketika mereka menemukan Barney, mereka melihatnya terluka parah. Mereka hendak membawanya pulang. Memang benar bahwa dia penuh dengan pengalaman. Setelah itu, Barney sendiri lolos dari kematian. Dia pergi ke lokasi tempat parkir helikopter. Pada titik ini, astronot yang menunggunya sudah tahu rencananya dari awal. 10 menit yang lalu, Conrad mengirimi Barney video. Rekan-rekannya sedang disiksa oleh mereka. Melihat adegan itu, Barney sangat marah. Jadi dia mengemudikan helikopter itu kembali. Apakah kamu akan melarikan diri? Tidak. Dia pulang ke rumah untuk mengambil senjata beratnya dan bersiap untuk berperang. Astronot tidak bisa menghentikannya. Kemudian ikon pasukan tentara bayaran muncul. Mungkin ini akan menjadi helikopter terakhir. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Barney. Rekan-rekan satu tim lama. Apa yang kalian lakukan di sini? Hanya kamu yang cukup bodoh untuk berpikir tentang kematian. Cepat, waktu hampir habis. Mereka adalah mantan rekan satu timnya. Layak untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Mereka menyuruh Kementerian Pertahanan untuk mencari sinyal telepon dari rekan yang ditangkap. Mereka menentukan lokasi, lalu menaiki helikopter. Mereka melewati hutan. Mereka melintasi jalan berbatu untuk mencapai lokasi terbaik. Berikutnya adalah serangan, tapi yang membuat mereka merasa tidak normal adalah rekan-rekan mereka dikurung di sebuah gedung bobrok. Apalagi, tidak ada yang menjaga di sana. Pada titik ini, mereka tidak banyak berpikir dan hanya bergegas masuk. 4 rekan mereka tergantung di sana. Apakah ini terlalu mudah? Pada saat ini, suara di TV terdengar. Itu Conrad. Dia ingin bermain game dengan pasukan tentara bayaran. Dia memasang bom C4 100 kg di gedung ini. Dan hanya memberi mereka waktu 45 detik untuk pergi. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Untungnya, salah satunya adalah peretas yang baik. Hanya perlu beberapa detik baginya untuk menemukan sinyal bom dan menghentikan hitungan mundur. Pikir semuanya aman, tapi tak disangka, hal berikutnya bahkan lebih kejam. Conrad mengirim pasukan tank sampai di sini. Tidak ada jalan lain.
Pasukan tentara bayaran harus mencoba melawan. Tetapi beberapa senjata mereka tidak cocok untuk mereka. Tank terus menembakkan peluru di dalam. Pesawat tempur terus-menerus menyerang mereka. Pada waktu ribuan pound menggantung rambut, sebuah pesawat tempur misterius telah datang dan bala bantuan untuk mereka. Pesawat melawan tank. Ternyata Kementerian Pertahanan memerintahkan Panglima untuk membawa astronot dan anggota timnya ke sini. Berkat bala bantuan, tim Barney mendapatkan kembali keuntungan. Semua orang bisa menyerang sambil berlari ke teras. Mereka berencana naik helikopter untuk pergi, mereka hanya perlu menunggu Barney datang dan pergi. Di sisi lain, Conrad sangat marah, sekelompok orang yang tidak bisa mengalahkan beberapa kelompok Barney. Conrad marah dan dia secara pribadi mengambil tindakan, pada saat itu dia bertemu Barney bersiap untuk lari ke pesawat. Barney juga orang yang paling ingin Conrad bunuh. Karena di mata Conrad, dia adalah kapten yang menyebalkan. Conrad memukul Barney dengan tangannya dan menjatuhkan Barney yang terluka. Barney juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tiba-tiba, keduanya melompat ke arah yang berbeda. Untungnya, Barney cepat dan menembak lebih dulu. Tapi semuanya nol karena komputer yang mengendalikan bom kehabisan baterai. Bom meledak seketika, Barney menggunakan seluruh kekuatannya untuk lari ke atap. Ketika rekan satu timnya melihat ini, mereka menjatuhkan tali hidup dari pesawat untuknya. Barney menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat tetapi pada akhirnya, dia masih dilalap api. Rekan-rekannya sangat sedih, seorang pahlawan yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tunggu. Dia tidak akan mati dengan mudah. Karena dia adalah kapten yang mengikuti jalan lurus. Seorang pahlawan yang berani dan berani mati untuk rekan-rekannya. Dia adalah pilar yang berani mengorbankan dirinya untuk rekannya.